Wa naqala fi tathbitil fuad an Sayyidina Imam Abdillah Al-Haddad radhiyallahu anhu qala, dan telah mengutip pengarang kitab Tathbitul Fuad Asy-Syaikh Al-Hasawi fi Tathbitil Fuad, di dalam kitabnya Tathbitul Fuad, beliau mengutip an Sayyidina Imam Abdillah Al-Haddad radhiyallahu anhu, daripada Al-Imam Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu annahu qala, bahwasanya beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad berkata, la yanbaghi lit-talibi ay yabtadi'a bi mutala'ati kutubish syadziliyah hatta yutali'a awalan ghairaha qablaha wa yuhkimaha. Tidak sepatutnya bagi seorang murid memulai membaca atau menelaahi kitab-kitab asy-syadziliyah, thariqat syadziliyah. Itu kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama yang thariqatnya syadziliyah. Banyak, seperti misalnya kitab Hikam Ibni Athaillah, Syekh Muhammad Ibn Athaillah As-Sakandari adalah termasuk daripada murid Abul Abbas Al-Mursi, dan Abul Abbas Al-Mursi adalah murid Abul Hasan Asy-Syadzili. Jadi kitab-kitab yang dikarang oleh thariqat syadziliyah jangan dibaca terlebih dahulu. Artinya untuk permulaan membaca kitab thariqat syadziliyah itu sulit untuk dimengerti bagi kelas pemula, sehingga Al-Imam Abdullah Al-Haddad menganjurkan untuk tidak memulai membaca kitab yang dikarang oleh para thariqat syadziliyah hatta, sehingga yutali'a awalan, dia menelaahi terlebih dahulu ghairaha, kitab yang lainnya. Bukan berarti beliau melarang, tidak, tetapi sebaiknya baca kitab yang pemula dulu, bertahap. Membaca kitab terlebih dahulu yang lainnya qablaha, sebelum membacanya kitab-kitab syadziliyah tadi. Wa yuhkimaha, dan memantapkannya. Jadi harus dia dalami dulu kitab-kitab kelas mubtadiin, kelas pemula, baru kalau sudah mantap dan dalam, lanjutkan kepada kitab-kitab asy-syadziliyah. Seperti apa kitab kelas pemula? Kakutubil Imam Al-Ghazali, seperti kitab-kitab Imam Ghazali misalnya. Membaca kitab Bidayatul Hidayah terlebih dahulu sampai tamat, diulang lagi sampai tamat, diulang lagi sampai tamat, 3 kali tamat misalnya, diamalkan. Nah, barulah setelah itu thumma yutali'a, kemudian setelah itu dia menelaahi ba'da dzalika, setelah itu kutubasy syadziliyah, liyastafida, akan kitab-kitab Abul Hasan Asy-Syadzili atau thariqat syadziliyah, liyastafida, agar ia bisa mengambil faidah. Thumma yutali'a ba'da dzalika kutuba asy-syadziliyah liyastafida. Yutali'a, bukan yutali'u, itu maktub kepada hatta yutali'a yang awal itu. Paham ya? Wa yuhkima, ya jajwa tu, thumma yutali'a, ya jajwa. Fa in ibtada'a biha awalan, maka jika ia memulai dengan membaca kitab-kitab syadziliyah awalan, terlebih dahulu, raja'a, dia akan kembali yahtajju bil aqdar, berhujjat dengan takdir-takdir. Akhirnya nanti enggak sholat, bermaksiat. Ketika ditegur, saya tidak sholat, ini tahu enggak? Takdir Allah. Saya bermaksiat, ini tahu enggak? Bukan saya yang menghendaki, Allah yang mentakdirkan. Nah, ini nih akibat membaca kitab tinggi tetapi tidak memulai dari permulaan. Bahaya. Ini gambaran aja yang dijelaskan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Kias yang lain-lainnya. Ada orang belum belajar kitab-kitab tauhid kelas pemula, kitab-kitab tasawuf kelas pemula, langsung pengen belajar ilmu ma'rifat, ilmu hakikat. Ya kayak gini jadinya, berhujjah, beralasan dengan takdir. Kalau bermaksiat, takdir Allah Ta'ala juga. Kalau tidak sholat, meninggalkan kewajiban,
takdir Allah Ta'ala juga. Ini bahaya akibat tidak mendalami kitab-kitab kelas pemula terlebih dahulu sebelum mempelajari kitab-kitab yang kelas tinggi. Bahaya. Wa baqiya kalahmin ala wadami. Wa baqiya kalahmin ala wadamin, maka orang tadi tetaplah ia seperti daging di atas tempayan. Artinya mentah, kada masak-masak. Daging ditaruh di atas tempayan, di atas wadah, tapi nggak dimasak-masak, busuk, nggak masak-masak. Ini adalah gambaran bagi orang yang masih kelas pemula, ingin langsung belajar kitab tinggi, ingin langsung mempelajari ilmu ma'rifat, ilmu hakikat, ilmu mukasyafah, ilmu musyahadah. Ya ini akhirnya enggak ngerti apa-apa, seperti daging yang baru saja dibersihkan, ditaruh di atas wadah tetapi tidak dimasak, yang enggak masak-masak. Akibat belajar ilmu kelas tinggi belum saatnya, belum waktunya. Ada kaidah usuliyah atau kaidah fiqhiyah disebutkan, man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang buru-buru melakukan sesuatu bukan pada waktunya, maka dia akan dihukum dengan terhalang dari sesuatu tadi. Dia ingin cepat mendapatkan sesuatu itu dengan praktis, nggak usah capek, ujung-ujungnya dia tidak akan dapat. Dia pengen cepat-cepat belajar ilmu hakikat, ilmu ma'rifat, tidak ingin mempelajari ilmu dari awal, dari dasarnya. Ujung-ujungnya zindik, kafir. Terima aja nasihat Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Ini orang hebat, wali. Sudah terbukti kewaliannya, karomahnya. Ratibnya dibaca di mana-mana, wirdul latifnya dibaca di mana-mana, pagi dan sore. Jadi begitu, ya. Jangan buru-buru, sabar aja, nanti ada waktunya. Karena sesuatu itu jika dipaksa-paksakan untuk kita dapatkan bukan pada waktunya, maka yang ada adalah kita tidak akan mendapatkannya. Seperti misal, ada seorang anak yang orang tuanya itu kaya raya, sudah tua, kemudian dia sudah lama terbaring kaku di atas ranjang, tapi enggak meninggal dunia. Si anak ini rupanya sudah mulai bosan. Kenapa abah ini kada mati-mati? Hendak benar sudah dapat warisan, lalu disuntik mati. Ya meninggal abahnya tadi. Karena si anak ini ingin cepat-cepat dapat warisan. Ujung-ujungnya apa? Dia nggak boleh menerima warisan. Tidak sah, haram menerima warisan. Karena di antara mawani'ul irthi, hal-hal yang mencegah seseorang daripada menerima warisan adalah al-qatlu, pembunuhan. Apabila seorang ahli waris membunuh orang yang akan mewarisi hartanya kepadanya, dia tidak berhak menerima warisan itu. Si anak membunuh orang tuanya, meninggal orang tuanya, semua anak yang lain dapat warisan kecuali dia, karena dia pembunuh orang tuanya, nggak dapat. Tujuannya ingin buru-buru dapat warisan, sebab abahnya kada mati-mati, disuntik mati, jadi dia nggak dapat. Yang mencegah orang menerima warisan itu ada 3. Pertama, pembunuhan seperti tadi. Dan yang kedua adalah rik, perbudakan. Artinya jika ada budak meninggal dunia, maka ahli warisnya tidak dapat warisan. Karena harta budak adalah milik tuannya. Jika memang ada perbudakan. Tapi di zaman sekarang di Indonesia apalagi bisa dikategorikan 99,9% itu. Ya. Cuma 0,1% kalau ada juga.
Kayaknya 100% nggak ada kayaknya. Kalau di Jazirah Arab mungkin masih ada karena turunan-turunan dahulu itu. Mungkin juga itu. Nah, kemudian yang ketiga, penyebab terhalangnya seseorang menerima warisan adalah ikhtilafuddin, perbedaan agama. Jika abahnya non muslim, anaknya muslim, abahnya mati, si anak tidak dapat apa-apa dari harta abahnya yang berbeda agama tadi. Atau sebaliknya, si anak yang meninggal dunia, dia muslim kaya, maka abahnya yang non muslim itu tidak berhak menerima warisan dari si anak yang muslim karena perbedaan agama. Itulah hukum Islam. 3 sebab seseorang terhalang dari warisan: karena membunuh orang yang akan diwarisinya, dan karena berbeda agama, atau karena perbudakan. Nah, jadi begitu. Jangan baca kitab belum pada waktunya. Kamu tidak akan mendapat hidayah. Yang ada adalah dolalah, kesesatan. Wa qala nafa'allahu bih, dan berkata pula beliau, wa nafa'allahu bih, semoga Allah berikan manfaat kepada kita melalui beliau. Ilmani la na'manu mutafaqqihataz zamani alaihima. Ada 2 ilmu, kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, yang saya tidak merasa aman akan mutafaqqihataz zamani alaihima. Orang yang masih belajar fikih di zaman ini, alaihima, atas 2 ilmu tadi. Saya khawatir, saya tidak pernah merasa aman kepada orang-orang yang baru belajar agama akan 2 ilmu ini. Saya khawatir sekali, kata beliau. Apa? Pertama, ilmul haqaiqi, tentang ilmu hakikat. Nah, ini mutafaqqihatuz zaman, bukan fakih ya. Kalau fakih itu sudah ahli fikih, sudah paham betul agama. Tapi kalau mutafaqqihah baru belajar. Mutafaqqihah itu baru belajar. Nah, saya khawatir sekali dengan orang yang baru belajar agama ini. Kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, akan 2 ilmu. Pertama adalah ilmul haqaiqi, ilmu hakikat. Ente baru mau belajar agama, baru mau belajar mengenal Allah, baru mau bertobat, udah pengen belajar ilmu hakikat. Baru mau belajar sudah pengen masuk kuliahan, konslet otaknya ente. Ya, sabar aja. Ini saya khawatir sekali, kata Imam Abdullah Al-Haddad. Saya nggak merasa aman nih dengan orang-orang yang baru belajar agama di zaman ini, apalagi di zaman sekarang. Ada 2 ilmu yang saya khawatirkan, kata beliau. Pertama ilmu hakikat, dan yang kedua adalah wa ilmul khilafi bainal a'immah, dan ilmu perselisihan pendapat di kalangan para imam. Hati-hati nih ilmu perselisihan pendapat ini. Oh, menurut mazhab ini boleh, menurut mazhab itu tidak boleh, menurut ini pendapatnya lemah, kalau itu kuat. Oh, saya ingin milih pendapat ini aja. Oh, saya ingin milih pendapat ini aja. Akhirnya dia beragama menurut mazhab hawa nafsunya. Apa yang menurut hawa nafsunya pas, cocok, diikutinya walaupun di luar mazhabnya. Apa yang bertolak belakang dengan kehendak hawa nafsunya, ditinggalkannya. Jadi yang cocok dengan keinginan hawa nafsunya saja. Akhirnya dia bukan bermadhab Syafi'i, bukan bermadhab Hanafi, Maliki atau Hambali, tapi bermadhabkan madhab syaitan, yaitu madhab hawa nafsu. Nah, jadi madhab itu dipreteli lawannya. Nang mana membolehkan diambil, yang mana tidak membolehkan dibuang. Di mana dia dapat ilmu itu? Di Google. Dia cari hukum riba. Kata ulama hukumnya boleh asal. Nah, ini nih yang saya cari-cari, katanya. Hukum berjudi. Lihat-lihat. Oh, menurut ulama ini perjudian itu haram, gini. Dicari. Oh, ini bisa caranya nih ditangkal supaya tidak haram, caranya begini. Nah, ini nih yang saya cari-cari, katanya. Bukan Syafi'i yang bilang, bukan Hanafi yang bilang, Malik juga tidak, Google yang bilang. Ada tulisan Arab sedikit, ya sudah. Lihat nih, hukum main kuda lumping. Tuh. Oh,
keras ini ulama, masa haram sih, keras banget ini. Nah ini nih seni budaya boleh. Nah ini nih yang saya cari-cari. Akhirnya dipakai. Ini namanya madhab Gogili. Bukan Syafi'i, bukan Hanafi, bukan Hambali, bukan Maliki, tapi Gogili. Banyak sekarang madhab Gogili. Hati-hati dengan madhab Gogili. Apa? Tinggal di googling ada jawaban. Asal ada tulisan Arabnya aja dikit, iya sudah. Kasihan. Kenapa? Karena dia tidak berguru, tidak punya pegangan. Makanya penting hidup itu berguru, agar di saat kita keliru dia yang membenarkan kita, di saat kita salah dia yang menegur kita. Enak. Laula murabbi ma'araftu rabbi. Andai kata bukan karena guru pembimbing, aku tidak mengenal Tuhanku. Wa indana minhuma kutubun katsiratun walakin la nuzhiruha. Dan di sisi kami, kata Imam Haddad, daripada keduanya ilmu tadi, ilmu hakikat, ilmu masalah khilafiyah antara ulama, kami, kata Imam Haddad, memiliki kutubun katsiratun, kitab-kitab yang sangat banyak mengenai ilmu itu. Walakin la nuzhiruha, tetapi kami tidak mau menampakkannya di ranah umum. Bukan berarti Imam Haddad tidak mengerti ilmu hakikat, bukan berarti Imam Haddad tidak mengerti tentang ilmu khilafiyah antara mazhab, tapi beliau tidak ingin menampakkannya di kalangan awam, di tengah-tengah umum. Salah kalau kayak gitu. Karena ilmu hakikat itu bukan ilmu pembahasan untuk semua orang, hanya di kalangan tertentu. Dan nanti ada waktunya, jangan buru-buru. Jadi kata Imam Haddad, kami banyak punya kitab itu sebenarnya, tapi kami nggak mau memperlihatkannya. Iya. Di rumah tuh banyak kitab tentang ilmu ma'rifat dan hakikat. Tenang aja, banyak. Banyak itu tentang ilmu aqaid di rumah tuh banyak. Masalah khilafiyah madhab, apalagi kalau masalah khilafiyah, jangan tanya. Kita punya kitab fikih 4 madhab, bahkan kita punya kitab fikih 7 madhab. Ayo, kita kan yang tahu Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali. Ada lagi Auza'i, Tsauri, ada lagi Ja'fari. Walaupun mereka di luar daripada mazhab ahli sunnah, ada kitabnya tuh, lengkap. Mau belajar? jangan, sabar aja, ada waktunya nanti. Iya. Apalagi nanti kalau perpustakaan kita selesai, insya Allah lebih banyak lagi. Tapi kitab-kitab itu dikunci aja kena, kuncinya diikuti. Kalau ada yang mau minjam, lihat dulu orangnya siapa nih. Oh, baru belajar. Jangan, nanti aja. Yang ini aja dulu. Nah, gitu. Tapi kalau yang minjamnya ustad, orang-orang hebat, kiai, ya enggak, baru kita kasih kuncinya. Silahkan pilih yang mana. Gitu. Harus difilter ya. Jadi enggak sembarangan. Diseleksi dulu. Ya tentunya nanti kita tempatkan tempat-tempat yang khusus nanti. Mudah-mudahan cepat selesai bangunannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa qala radhiyallahu anhu, dan berkata juga radhiyallahu anhu Al-Habib Abdullah Al-Haddad, yanbaghi lil insan alla yata'ammaqa fi mutala'atil kutubil lati fiha dzikru ma waqa'a li sidina Aliyin minal hurubi kal jamadi wasifin wa ghairi dzalik. Kata Imam Haddad, yanbaghi, seyogianya, lil insan, bagi seseorang, alla yata'ammaqa, agar jangan mendalami, fi mutala'atil kutub, dalam menelaahi kitab-kitab, allati fiha, yang di dalamnya itu dzikru ma waqa'a, disebutkan
yang kejadian yang terjadi li Sayyidina Ali, bagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, minal hurub, dari peperangan-peperangan, kal Jamal, seperti perang Jamal, wasifin, dan seperti perang Siffin. Jadi kalau ada kitab-kitab yang membahas tentang perang Jamal, itu perang antara Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah, istri Nabi, ya, karena dihasut oleh kaum Khawarij, diadu domba. Itu ada di dalam sejarah. Nah, jangan sering-sering baca itu, kata beliau. Dan perang Siffin. Perang Siffin itu apa? Perang antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, ini juga jangan dibaca, kata Imam Haddad. Ya, itu terjadi karena diadu domba oleh orang ketiga yang disebut dengan kaum Khawarij. Kaum Khawarij ini tujuannya memang suka mengadu domba dan memecah belah. Apakah kaum Khawarij itu tidak ada lagi di zaman sekarang? Masih ada, bahkan parah lagi. Hati-hati. Dari sejak zaman dahulu, para habaib dengan para kiai dan ulama itu bersahabat. Hubungan mereka sangat erat. Sekarang muncul Khawarij masa kini yang ingin memecah belah antara hubungan para habaib dengan para ulama dengan fitnah dan tuduhan macam-macam. Hati-hati, apalagi yang suka menggandrungi media sosial. Ini kaum Khawarij bermunculan. Khawarij itu sebuah pemikiran, sebuah dogma, akidah. Penampilannya macam-macam. Ada yang berpenampilan ini, itu, dan ini. Tujuannya sama, memecah belah umat. Bahaya. Bahkan sahabat saja diadu domba sama mereka. Kurang apalagi sahabat itu cerdasnya, kurang apalagi sahabat itu pintarnya. Didikan Rasulullah SAW diadu domba. Sampai Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah itu nyaris berperang di dalam perang Jamal. Tapi Sayyidina Ali cerdas, beliau pintar, kada dilawani lawan Siti Aisyah perempuan, mudah diprovokasi. Datang pihak ketiga kaum Khawarij. Wahai Aisyah, istri Nabi, Ali bin Abi Thalib itu tahu pembunuh Utsman bin Affan, tapi dia diam, seakan-akan dia menutupinya. Ayo kita paksa Ali untuk buka mulut. Padahal Sayyidina Ali juga nggak tahu. Orang ketika Sayyidina Utsman sedang dikepung, ketika Sayyidina Utsman sedang didemo di zaman itu oleh orang-orang Khawarij itu, diadu domba. Sayyidina Utsman dibilang nepotisme, tidak adil, mengangkat keluarga-keluarganya semua sebagai pejabat. Nih, hati-hati politik ini. Sahabat aja terbunuh gara-gara politik. Akhirnya ketika Sayyidina Ali menjaga rumah Sayyidina Utsman, ditemani dengan dua orang putranya yang masih muda-muda, Hasan dan Husain, dan sahabat lain, Sayyidina Ali malah membela Sayyidina Utsman, dijaga rumah Sayyidina Utsman. Hasan Husain disuruh oleh Sayyidina Ali untuk menjaga, jangan sampai ada orang yang mengganggu Sayyidina Utsman. Tiba-tiba dari jendela ada yang masuk menyelinap, dan Sayyidina Ali di luar, Sayyidina Hasan Husain juga di luar, nggak ada yang tahu. Sahabat lain yang melindungi Sayyidina Utsman juga di luar. Nah, yang menyaksikan pembunuhan itu adalah istri Sayyidina Utsman sendiri yang bernama Nailah. Nailah ini langsung menyaksikan Sayyidina Utsman disembelih oleh dua orang yang tidak dikenal, dan sampai sekarang masih misterius, nggak ketahuan. Nah, datang kaum Khawarij, dan ini memang sudah diatur, disetting oleh mereka. Datang kaum Khawarij memberitahukan kepada Sayyidah Aisyah bahwa Ali bin Abi Thalib ketika Utsman bin Affan dibunuh ada di tempat kejadian. Berarti Ali tahu pembunuhnya, tapi dia tutup mulut. Paksa Ali untuk buka mulut. Sayyidina Ali nggak tahu. Mau dipaksa gimana juga Sayyidina Ali ya nggak bisa ngomong, nggak tahu beliau di luar. Tiba-tiba Nailah istri Sayyidina Utsman teriak, masuk Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan dari sebelah sana, Sayyidina Husain dari sebelah lain, kan berpencar, masuk semua. Ternyata Sayyidina Utsman sudah dipenggal leher beliau, radhiyallahu anhu arda. Kaget Sayyidina Ali. Akhirnya Sayyidina Ali marah kepada Sayyidina Hasan, kepada Sayyidina Husain. Hasan, Husain, didorong dadanya. Kenapa kalian sampai kecolongan? Ini orang menyelinap masuk membunuh Sayyidina Utsman. Marah malah Sayyidina Ali waktu itu. Nailah juga tidak kenal, ditanya oleh Sayyidina Ali, siapa yang datang menyelinap dan membunuh Utsman bin Affan? Dia bilang orang asing, saya juga nggak kenal, kata Nailah istri Sayyidina Utsman. Nah, ini akhirnya digoreng bahasa sekarang ya oleh orang-orang Khawarij, diprovokasi Siti Aisyah, suruh Ali bin Abi Thalib buka mulut. Ya Sayyidina Ali nggak tahu. Alhamdulillah, hasil tidak terjadi apa-apa.
Ini jangan sering dibaca kata Imam Haddad. Juga masalah perang Siffin antara Muawiyah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan ini terjadi perang Siffin. Nah, ketika itu Sayyidina Ali diangkat menjadi khalifah, Muawiyah tidak terima karena menurut Muawiyah dia yang berhak jadi khalifah. Terjadilah perang Siffin, masing-masing punya argumentasi. Ala kulli hal, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak usah mendalami masalah itu. Tidak usah berkecimpung dalam hal tersebut. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi, sepupu Nabi, menantu Nabi. Muawiyah bin Abi Sufyan juga bertemu dengan Nabi dan sahabat Nabi. Jadi kita orang kecil, orang kelas bawah, jangan ikut-ikutan membicarakan orang kelas atas. Gitu. Jadi kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, kalau masalah yang seperti ini jangan sering dibaca. Terutama yang terjadi kepada Sayyidina Ali dari peperangan seperti perang Jamal tadi dan perang Siffin wa ghairi dzalik, dan selain daripada itu. Kenapa? Li'annaha tughirus sudur, karena itu dapat memanasi dada kita. Membuat hati panas, membuat dada panas nanti. Wah, akhirnya mencela-cela nanti kita. Enggak boleh. Makanya tasawuf itu menjaga lisan daripada dzam dan menjaga tangan daripada dam. Tahu enggak? Kaful lisan anidzam wa kaful yad aniddam. Menjaga lidah daripada mencela orang dan menjaga tangan daripada menumpahkan darah. Itulah tasawuf. Enggak mencela orang, enggak menumpahkan darah orang atau memukul dan menzalimi orang. Ya, Allahu Akbar. Wala budda ma yamurru alaihi al-qalilu minha fi syai'in minal kutub. Dan harus mau tidak mau pasti ada lewat atasnya orang itu walaupun sedikit minha daripadanya fi syai'in minal kutubi, di sesuatu daripada kitab, maksudnya di setiap kitab. Artinya peristiwa ini biasanya disebutkan di kitab-kitab sejarah, terutama di kitab-kitab tarikh. Nah, mau nggak mau kita pasti baca itu nanti, tapi jangan serius-serius bacanya, sekedar tahu saja. Kayak tadi, kayak yang diceritakan tadi. Itu karena ulun yang cerita lawan pian, makanya pian paham. Coba kalau pian baca sorang, bisa prasangka buruk lawan istri Nabi itu, bisa prasangka buruk dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, karena tidak mengerti. Kalau tadi kan ulun yang bacakan, oh ternyata Aisyah tidak bersalah, Siti Aisyah istri Nabi, hanya diadu domba. Kalau di kitab nggak disebutkan diadu dombanya. Ya, makanya hati-hati. Baca kitab itu berguru, jangan tidak berguru, bahaya nanti. Nanti jadi Syiah kamu. Ngaji pakai sahabat, jadi Syiah nanti nih. Akhirnya Siti Aisyah dikafirkan, Sayyidina Abu Bakar dikafirkan, Sayyidina Umar dikafirkan, sahabat semuanya kafir kecuali 4 orang katanya. Allah. Ribuan sahabat itu dikafirkan semua sama Syiah kecuali 4 orang. Hati-hati. Makanya belajar dengan guru, jangan baca sendiri. Wa in buliyal alimu bidzalik, dan jika diuji orang alim dengan itu, artinya mau nggak mau dia harus baca kitab sejarah yang semacam ini, yang berkenaan dengan perang Siffin misalnya, atau dengan perang Jamal tadi. Wahtaja ila an-nazari fi syai'in mimma dzukir, dan dia perlu untuk memperhatikan pada sesuatu dari apa yang disebutkan tadi, faliyatawassat, maka hendaknya di tengah-tengah sajalah, wala yum'in, dan jangan terlalu fokus. Kalau memang dia ketika membaca sejarah pas ke bab ini misalnya, mau nggak mau kan harus disampaikan. Ada ulama misalnya baca kitab sampai ke bab masalah perang Siffin atau perang Jamal tadi, dan dia perlu untuk memperhatikan masalah itu, maka ya tawassat sajalah, di tengah-tengah sajalah. Bacanya itu jangan serius-serius, wala yum'in, dan jangan fokus banget. Jangan dibahas sampai 2-3 hari itu aja yang dibahas. Perang itu, oh ini bejat, kurang ajar, waduh, ya akhirnya jadi Syiah nanti. Iya. Waqala radhiyallahu anhu, dan berkata radhiyallahu anhu al-Habib Abdullah Al-Haddad, inna lam nattali' ala syai'in mimma jara bainas sahabati. Sesungguhnya kami tidak pernah menelaahi sesuatu pun dari apa yang terjadi di kalangan sahabat, di antara para sahabat.
Maksudnya permusuhan atau pertikaian yang terjadi di antara sahabat, kami nggak mau baca itu, kata Imam Haddad. Illa, kecuali lamma wasalatiz Zaidiyatu ila Hadramaut, ketika Syiah Zaidiyah sampai ke Hadramaut. Nah, jadi ada aliran Syiah. Aliran Syiah itu banyak. Ada Zaidiyah, ada Ja'fariyah, ada Ismailiyah, ada Itsna Asyariyah, macam-macam. Dan mereka itu saling mengkafirkan juga. Syiah sama Syiah itu saling mengkafirkan. Nggak akur. Syiah sama Syiah aja nggak akur, apalagi sama kita Ahlus Sunnah. Ya, kitanya aja yang harus tolerir dan paham dan mengerti. Orang mencela, mencaci maki, jangan dibalas, biarkan dia capek sendiri. Paham? Itulah mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Kafful lisan anid dzam wa kafful yad anid dam. Menahan lidah dari mencela, menjaga tangan daripada menumpahkan darah. Kecuali, kata Imam Haddad, ketika sampai aliran Zaidiyah, yakni aliran Syiah Zaidiyah ke Hadramaut, istasyrafna ala ba'dil asya'i, kami istasyrafna, yaitu kami mengawasi. Maksud mengawasi di sini adalah menelaahi, ala ba'dil asya', atas sebahagian sesuatu, da'atil hajatu ilaiha, yang hajat keperluan mengajak saya kepadanya, yakni menelaahinya. Karena orang Syiah datang, mereka mungkin ingin mendebat atau ingin berdialog, ya saya harus tahu juga tentang sejarah itu. Nanti kalau mereka berbicara tentang sejarah saya tidak tahu, kalah nanti. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah harus lebih pintar dari mereka. Nah, akhirnya kata beliau, istasyrafna, kami pun mengincar-ngincar, maksudnya menelaahi sebahagian daripada sesuatu-sesuatu yang berkaitan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan fitnah-fitnah yang terjadi di kalangan para sahabat sesuai dengan hajat yang diperlukan. Wa ammat tawaghulu fi dzalika, dan adapun mendalami yang demikian itu, pada yang demikian itu, wan nadharu fi ma hunalika, dan memperhatikan pada permasalahan yang ada di situ, fa innahu, maka sesungguhnya la mahalata, tidak diragukan lagi, yashghalul qalba, dapat menyibukkan hati, wa yahwi bihi fi mahawid dhalal, dan menjermuskan dengannya pada jurang-jurang kesesatan. Nah, mendalaminya tidak boleh. Kalau sekedar tahu saja boleh. Untuk apa? Menangkal jika ada orang-orang Syiah ingin mendebat. Kita juga paham, bukan kamu aja yang tahu sejarah, begitu kan? Nah, faqala Sayyiduna Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu, Al-Habib Ahmad bin Hasan mengatakan, innas salafa radhiyallahu anhum yanhauna 'anil ittila'i ala ma syajara bainas sahabati radhiyallahu anhum. Bahwasanya para ulama salaf pendahulu kita itu radhiyallahu anhum melarang daripada menelaahi apa saja yang terjadi atau pertikaian yang terjadi di antara sahabat. Jadi melarang anil ittila, daripada menelaahi alama syajara, atas yang bertikai, artinya bersengketa, baina sahabati, di antara para sahabat radhiyallahu anhum. Dilarang sama Habib Ahmad bin Hasan. Jangan baca tuh masalah-masalah yang berkaitan dengan pertikaian di kalangan sahabat. Khususan al-Umayyina wal Hashimiyin, khususnya antara Bani Umayyah dan Bani Hashim. Bani Umayyah dan Bani Hashim ini kan terjadi at-tasyajur antara dua kubu ini. Makanya ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, maka dibunuh oleh Ibnu Muljam itu. Maka yang menjadi khalifah setelahnya Sayyidina Hasan, putra beliau. Tapi Bani Umayyah tidak setuju. Semua umat setuju kecuali Bani Umayyah. Ya, termasuk Muawiyah tadi kan. Akhirnya apa? Sayyidina Hasan tidak ingin terjadi pertumpahan darah di kalangan muslimin. Akhirnya beliau meninggalkan jabatan itu. Beliau tidak ingin jadi khalifah. Bahasa wayah ini presiden. Demi apa? Demi mengutamakan keamanan umat.
Akhirnya apa? Beliau tinggalkan kepemimpinan. Kata Sayyidina Hasan, saya putuskan untuk turun dari jabatan sebagai khalifah, sebagai presiden. Biar Muawiyah saja yang jadi khalifah. Luar biasa. Banyak yang menyayangkan itu. Kalau sekarang rebutan jadi pemimpin, kada dipilih aja hendak benar, apalagi sudah dipilih disuruh turun, harapan hakun. Ini Sayyidina Hasan seorang yang memutuskan untuk turun dari jabatannya, tanazal anil khilafah. Beliau mengundurkan diri. Tidak apa-apa, ambil aja. Kenapa? Karena Allah memilihkan untuk kami ahlul bait nubuah, kenabian. Jadi kami tidak perlu lagi dengan khilafah, kekhilafahan. Cukup datuk kami Nabi Muhammad SAW. Selesai. Kalau jatah kalian biar jadi khalifah, silahkan. Turun Sayyidina Hasan. Itu banyak yang sakit hati, banyak yang tidak terima. Sampai ada yang mengatakan al-ar ya Hasan. Memalukan ini wahai Hasan, memalukan. Apa jawaban Sayyidina Hasan? Al-ar ahabbu ilayya minan nar. Kalian katakan memalukan itu lebih saya sukai daripada neraka, kata beliau. Kalau saya tetap jadi khalifah, nanti Bani Umayyah nanti nyerang, akhirnya kalian perang, tumpah darah lagi. Muslim sama muslim saling bertumpah darah. Al-qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh di neraka nanti. Kalau perang melawan orang kafir, ala kulli hal. Nih Islam sama Islam perang gara-gara jabatan. Mending saya turun, kata Sayyidina Hasan. Dan itu adalah mukjizat Nabi. Kenapa mukjizat Nabi? Karena ketika Sayyidina Hasan masih kecil, masih bayi, Rasulullah SAW menimangnya sambil mengatakan, Ibna bni hada sayyid. Cucuku ini sayyid. Dia ini pemimpin, sayyid. Fa'asallahu an yusliha bihi bainal fi'atainil azimataini minal muslimin. Mudah-mudahan, kata Nabi, kelak Allah Ta'ala damaikan dengan berkat cucuku Hasan di antara dua kelompok umat Islam yang saling bertikai. Dua kelompok besar umat Islam yang saling bertikai, Allah damaikan dengan cucuku Hasan. Ternyata setelah beberapa puluh tahun kemudian, doa yang dipanjatkan Nabi itu terkabul. Para sahabat kan bingung dengar doa itu. Emang ada dua kelompok Islam yang akan bertikai nanti? Dua kelompok azimatain lagi, besar di dalam Islam yang akan bertikai nanti. Siapa ya? Di zaman sahabat, di zaman Rasulullah masih hidup belum terjadi. Setelah Rasulullah wafat, ternyata Bani Hashim dan Bani Umayyah. Dan akhirnya Sayyidina Hasan turun dari jabatannya. Karena apa? Lebih mementingkan kemaslahatan umat, bukan pribadi. Kalau pemimpin bisa bersikap seperti ini, aman sudah. Sekarang pemimpin banyak mementingkan pribadi. Nah, ini yang sulit. Sayyidina Hasan enggak untuk umat. Andai kata Sayyidina Hasan tetap jadi pemimpin, jadi khalifah, banyak yang dukung dia, banyak yang bela dia, pasukannya banyak itu. Kalau mau ratusan ribu, tapi beliau nggak mau. Masa gara-gara dunia saling bertikai, saling bertumpah darah, al-qatil wal maqtul finnar. Waduh, kata beliau, udahlah, saya tinggalkan dunia ini untuk kalian. Saya cukup dengan kenabian datuk saya Nabi Muhammad SAW. Ambil dunia buat kalian, ambil khilafah buat kalian. Allah pilih khilafah buat kalian, dan Allah pilih untuk kami nubuah, kenabian. Cukup sudah. Banyak yang enggak setuju. Al-ar ya Hasan, al-ar habbu ilayya minan nar, kata beliau. Ya aral mu'minin, ada yang bilang kayak gitu. Ya aral mu'minin, wahai yang mempermalukan orang-orang mukmin, gitu kan. Ala kulli hal, akhirnya damai, luar biasa. Jadi kata beliau, wa balaghana an ba'dihim, telah sampai kepada kami daripada sebagian mereka, annal qari'a idza balagha ila dzikri syai'in min dzalika fil kitabil ladzi yaqra'unahu, bahwasanya apabila ada seorang yang membaca kitab
di hadapan beliau apabila sampai kepada menyebutkan sesuatu daripada peperangan itu tadi di dalam kitab yang dibaca oleh mereka, yaquluna lahu, itu sebahagian para salaf mengatakan kepada si membaca, utrukhu, tinggalkan dia, jangan dibaca ini, waqra'hu li nafsik, kamu baca sendiri aja nanti. Itu dilingkawi bahasa ini. Kalau hendak dibaca juga baca sorang. Itu biar tidak mengakibatkan fitnah atau membuat hati kita panas, tidak mau, apalagi nanti bisa berprasangka buruk dengan sahabat, nggak boleh. Wa balagana, dan sampai kepada kami annal Habib Abdullah Al-Haddad, bahwasanya Abdullah Al-Haddad qala, berkata, ya laita sahibal masyra' lam yadhkur qissata maqtalil Husain. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, duhai seandainya pengarang kitab Masyra', maksudnya Masyra'ur Rawi karangan Sayyid Abu Bakar Shilli, di situ disebutkan tentang sejarah dan manaqib Ahlul Bait, dzurriyyat Nabi, di dalam kitab Masyra'ur Rawi itu. Kata Imam Haddad, seandainya pengarang kitab Masyra'ur Rawi lam yadhkur qissata maqtalil Husain, tidak menyebutkan kisah terbunuhnya Sayyidina Husain. Duhai seandainya enggak disebut masalah perang Sayyidina Husain itu, tentu lebih enak, kata beliau. Karena apa? Perang Sayyidina Husain, perang Karbala itu kalau dibacakan sangat memukul hati kita, menyedihkan sekali, bikin panas. Itu luka lama dikorek lagi gitu. Iya. Ini memang Sayyidina Husain dizolimi luar biasa, dan ini dari Bani Umayyah juga. Yazid anaknya Muawiyah yang membunuh Sayyidina Husain di padang Karbala sehingga kepala beliau dipenggal. Radhiyallahu anhu arda, cucu Nabi, kesayangan Nabi. Mulutnya pernah dicium Nabi, hidungnya pernah dicium Nabi, ditimang oleh Nabi, dipenggal oleh musuh-musuh Allah. Nah, kalau Yazid anaknya Muawiyah bukan sahabat, tetapi cerita itu juga sebaiknya tidak usah dibaca, kata Imam Haddad, karena itu sama dengan mengorek-ngorek luka lama. Luka yang sudah kering dikorek-korek lagi, akhirnya luka lagi, berdarah lagi. Sebenarnya saya nggak mau, kata Imam Haddad, kalau bisa pengarang kitab Masyra'ur Rawi nggak nyebutkan itu, kata beliau radhiyallahu anhu arda. Kullu dzalika khaufan min taghyiril qulub. Alasan semuanya itu apa alasannya? Jadi beliau nggak mau baca-baca yang semacam ini. Kullu dzalik, semuanya itu alasannya khaufan min taghyiril qulub, khawatir nanti hati berubah. Hati yang penuh rahmat dan kasih sayang, hati yang selalu berprasangka baik kepada setiap orang, nanti berubah jadi hati yang bengis, berubah menjadi hati yang keras, berubah menjadi hati yang selalu prasangka buruk. Nanti saya nggak mau, kata Imam Haddad itu. Wa mailiha ila ghairi ma yanbaghi, dan khawatir cenderung hati ini kepada yang tidak sepatutnya. Wa i'tiqadiha ghairal haqqi, dan khawatir hati ini meyakini yang tidak benar. Wa yakfi qaulu sahibiz Zubat, cukup perkataan pengarang Zubat Ahmad bin Ruslan, apa kata beliau? Wa ma jara bainas sihabi naskutu anhu wa ajral ijtihadi nusbitu. Apa yang terjadi di kalangan sahabat kita diam saja anhu, daripadanya. Gak usah ikut komentar. Siapa kamu berani-berani komentari sahabat? Kalau kamu berani mengomentari orang hebat, berarti kamu lebih hebat dari mereka, karena kamu jadi dewan jurinya. Bisa menghakimi, oh Abu Bakar salah, oh Ali yang benar, oh Umar salah, Ali yang benar. Siapa kamu? Kerikil-kerikil ini. Ini nih orang-orang Syiah suka kayak gitu. Nah, Imam Haddad gak suka kayak gitu. Hati-hati, jangan terpengaruh kalau ada orang yang berbicara tentang sahabat dan menjelek-jelekan mereka. Jangan diikuti. Karena kita Ahlus Sunnah wal Jamaah madhab mahabbah, madhab rahmah. Kita cinta dengan Ahlul Bait Nabi, dan kita cinta dengan sahabat Nabi. Kita hormat dengan Ahlul Bait Nabi, dan kita hormat dengan sahabat-sahabat Nabi. Kita meyakini para sahabat itu semuanya udul, kulluhum udul, semuanya adil. Kalaupun antara Sayyidina Ali dan Muawiyah ada terjadi perselisihan paham, maka semuanya sama-sama berijtihad. Sayyidina Ali berijtihad bahwa punya saya yang benar, Muawiyah juga berijtihad bahwa pendapat saya yang benar. Tapi para ulama meneliti, ternyata Sayyidina Ali yang benar, Muawiyah yang salah, tetapi tetap dapat pahala.
Kenapa? Karena di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma min mujtahidin ijtahada fa asab falahu ajran, wa ma min mujtahidin ijtahada fa akhta falahu ajrun." Barang siapa tidak ada satu orang pun yang berijtihad lalu hasil ijtihadnya itu benar, pendapatnya itu benar sesuai dengan agama, dia dapat 2 pahala. Dan barang siapa yang berijtihad dalam hukum agama lalu berpendapat dan pendapatnya salah tapi dia berijtihad mengambil hukum dari Quran dan hadis, salah tetap dapat pahala tapi 1. Jadi kata para ulama ahli sunnah wal jamaah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dapat 2 pahala, Muawiyah dapat 1 pahala. Itu ahli sunnah wal jamaah ya. Jangan mencela-cela sahabat, yang berani-berani, itu bukan ranahnya kita. Ini yang dimaksud wa ajral ijtihadi nusbitu, dan pahala berijtihad tetap kita tetapkan. Sayyidina Ali yang benar, maka Sayyidina Ali dapat 2 pahala. Muawiyah salah tapi dia berijtihad, nah tetap dihormati ijtihadnya itu, yang salah dapat 1 pahala. Wa qala radhiyallahu anhu, inna salafa la yanzuruna fi kutubit tauhidil mustamilati 'alal mabahits daqiqah wal masailil kalamiyah. Dan berkata juga radhiyallahu anhu Al-Habib Abdullah Al-Haddad, bahwasanya para salaf tidak memperhatikan pada kitab-kitab tauhid yang mengandung atas pembahasan-pembahasan yang halus, wal masailil kalamiyah, dan masalah-masalah kalamiyah. Ini masalah-masalah kalam, pembahasan lisan, masalah-masalah kalam, pembahasan retorika, lidah. Itu para salaf soleh terdahulu tidak begitu suka. Terlalu mendalami, enggak. Qala Sayyiduna Syekh Abdullah Al-Idrus, Al-Habib Abdullah Al-Idrus mengatakan, hadza mithlu an yaqula ahadukum fi ma'radil madhi. Ini sama perumpamannya seperti seorang di antara kamu mengatakan fi ma'radil madhi, dalam bentuk pujian, mengatakan fulanun laisa bihaikin, fulan itu bukan tukang tenun, wa laisa bihajjamin, dan juga dia bukan tukang bekam. Tujuannya mau memuji, tapi kalimatnya seperti itu. In hak wa hakadza, dan begitulah seterusnya. Wa dzalika dzammun, yang demikian itu adalah celaan, la madhun, bukan pujian. Ada artis misalnya, kita bilang ini artis ini yang penting dia bukan monyet, yang penting dia bukan anjing, dia artis. Itu bukan muji itu. Iya. Kenapa dikias dengan anjing? Kenapa dikias dengan monyet? Walaupun perkataan kamu benar, tapi itu enggak muji. Ini masya Allah artis ini. Ini artis ya, bukan monyet ini. Ini artis ya, bukan topeng monyet. Itu bukan muji, menghina itu. Walaupun sepertinya memuji. Nah, begitu. Kayak tadi. Ini tahu nggak? Ini orang hebat ini. Ini bukan tukang bekam yang suka ngambil darah. Darah kan najis. Oh, ini orang hebat ini bukan tukang tenun, kerjanya tenun. Ya, itu bukan memuji kamu, menghina dia. Kenapa dikias dengan hajjam dan haik? Begitu. Ada misalnya bapak polisi ini, masya Allah bapak polisi ini jabatannya tinggi, beliau bukan tukang beca. Emang siapa yang bilang tukang beca? Nah, kayak gitu juga kalau terlalu panjang lebar membahas zatnya Allah Ta'ala. Kalau terlalu besar, Allah Ta'ala itu tidak bertempat, dan Allah, ya sudah, siapa yang tidak tahu Allah tidak bertempat, kok dibahas lagi begitu. Seakan-akan nanti Allah Ta'ala kayak makhluk, nanti kalau keseringan dibahas begitu, hilang nanti kebesaranmu terhadap Allah kalau keseringan dibahas zatnya. Nah, itu kenapa beliau sangat khawatir untuk banyak berkecimpung membahas tentang zatnya Allah. Kayak misal memuji Allah Ta'ala, segala puji bagi Allah yang menciptakan babi. Pas lah kayak gitu. Tapi benar nggak omongan itu? Yang menciptakan babi siapa? Ya Allah Ta'ala. Tapi kenapa memujinya dengan babi? Nggak pas kan? Ya kamu kurang ajar nanti kalau kebanyakan membahas tentang zatnya Allah. Nah, kalau kita mengatakan segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya, ini bagus. Tapi segala puji bagi Allah yang menciptakan babi misalnya, loh, memang benar itu, tapi bagus nggak diucapkan. Nah, ini hati-hati.
bicara tentang Nur Muhammad itu begini, semua berasal dari Nur Muhammad. Tahiyyam itu kan dari Nur Muhammad. Nah, akhirnya kayak itu. Ya, akhirnya begitu ngomong tuh tahiyyam itu Nur Muhammad. Nah, itu gara-gara keseringan. Makanya para ulama salaf kita terdahulu nggak mau berkecimpung terlalu dalam, nanti kurang ajar. Paham ya? Maksudnya paham ya? Jangan ditiru ya itu tadi ya. Itu contoh aja biar ngerti gitu. Paham? Wa Sayyiduna Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yaqul, beliau Al-Habib Abdullah Haddad mengatakan juga, inna qira'atas sanusiyah wa au ummil barahin haram. Sesungguhnya membaca kitab As-Sanusiyah dan membaca kitab Ummul Barahin haram, kata Imam Haddad. Kitabnya tipis. Ini karangan Syekh Muhammad bin Yusuf As-Sanusi At-Tilmisani, ulama ahli sunnah. Beliau mengarang kitab Ummul Barahin. Ummul Barahin, kitab Risalah Sanusiyah tipis-tipis. Ummul Barahin itu paling 7 halaman, 8 halaman. 8 halaman bicara tentang tauhid, tapi di dalamnya berbicara tentang tauhid yang halus dan berkaitan dengan mantik akal. Kalau kita tidak paham, bahaya. Makanya Imam Haddad mengatakan haram baca kitab ini. Bukan berarti melarang. Haram bagi orang pemula. Kalau orang yang sudah mantap, nggak apa-apa dia membaca itu. Nah, makanya di dalam ta'liknya disebutkan, kata beliau, yang dimaksud Imam Haddad haram di situ, di sini kan disebutkan di ta'liknya nih. Khaufan, khaufan alaihi minal mazallah, khawatir atas si pembacanya itu minal mazallah, daripada tergelincir nanti salah, wal wuqu' fi zandaqah, dan terjerumus ke dalam kezindikan. Wa illa, dan jika tidak, jika dia orang yang alim, fal kitabani al madhkurani minal mutunil mu'tamadati fil aqaidi inda ahli sunnah, maka 2 kitab ini termasuk kitab-kitab matan dan risalah yang dijadikan sandaran di dalam akidah di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Ini sandaran akidah di kalangan ahli sunnah wal jamaah, 2 kitab ini. Punya udah kitabnya itu, mau belajar. Udah Aqidatul Awam aja nggak hafal, mau belajar itu. Jawharatul Tauhid aja nggak baca, mau belajar itu. Tar dulu, sabar. Ada kitabnya, ada tuh Ummul Barahin punya kita, As-Sanusiyah punya kita, karangan Syekh Muhammad bin Yusuf As-Sanusi At-Tilmisani, ada itu kitabnya. Nah, ya, kita tuh harus memberi makan sesuai dengan porsinya. Kita harus memberi makan sesuai dengan daerahnya. Masa orang Banjar dimakani sagu? Nggak makan. Ya kalau di Papua sana makan sagu. Iya. Masa orang Banjar sarapannya makan empe-empe? Ya nggak pas. Ya kalau orang Palembang sarapan pakai empe-empe. Pernah ke Palembang nggak? Pian kalau ke Palembang besokan cari nasi kuning nggak ada. Nasi kededak di warung mana aja itu? Di Palembang. Kalau mau cari sarapan nasi, nggak ada. Nanti jam 12-an baru ada nasi. Mana Pak? Empe-empe itu Bang. Itu sarapannya orang Palembang, empe-empe itu. Tahu empe-empe nggak? Empe-empe Palembang. Yang ada cuko-cukonya itu. Cuka. Nah itu sarapannya orang Palembang itu. Atau lakson. Tahu lakson? Bukan klakson, lakson. Apa? Laksan. Maaf. Laksan. Apa itu laksan? Laksan itu kayak laksa, tapi kayak lempeng berkuah. Ada lagi laksa. Nah kalau laksa orang sana menyambat lakso. Nah jadi empe-empe, lakso dan laksan. Nasi nggak ada, apalagi nasi kuning nggak ada di Palembang. Nah itu jadi harus disesuaikan. Ini orang makanannya apa? Oh, kasih ini aja. Oh ini makanannya kasih ini gitu. Orang yang bijak begitu, jangan disamarata seperti itu ya. Akhirnya ada yang paham, ada yang tidak, ada yang dapat hidayah, ada yang sesat nanti. Nah, enggak pas porsinya, salah dosisnya. Iya. Makanya kata Fudail bin Iyad, ma aktsaral uluma wa laysa kulluha binafi'.
Wa ma aktsaral ulama'a wa laisa kulluhum birasyid. Betapa banyak ilmu itu, tapi tidak semuanya bermanfaat. Hati-hati. Dan betapa banyak ulama itu, tapi tidak semuanya bijak, tidak semuanya pandai. Nah, akhirnya masalah khilafiyah yang akan membangkitkan fitnah dibahas juga di ranah umum. Akhirnya umat kebingungan, kasihan. Padahal banyak yang tidak diketahui oleh umat tentang masalah-masalah keseharian mereka dalam beribadah. Malah diajak membahas tentang ilmu-ilmu yang aneh-aneh. Itu nggak bijak namanya itu. Tuntaskan dulu hal-hal yang mereka belum pahami, terutama menyangkut ibadah-ibadah keseharian mereka, baru yang lain. Kan belajarnya istiqomah, terus-menerus berjalan. Ya, ada waktu-waktunya, nanti kita naik lagi, pelan-pelan lah, jangan buru-buru. Makanya tadi, barang siapa yang buru-buru ingin mendapatkan sesuatu, yang ada dia terhalang dari sesuatu itu, nggak akan dapat. Wa qala nafa'allahu bih as-salaf la yamiluna ila tawaggul fi ulumit tauhid wala fi ulumil adab. Imam Haddad mengatakan juga nafa'allahu bih, para salaf, ulama terdahulu itu mereka tidak cenderung kepada mendalami dalam ilmu-ilmu tauhid yang berlebihan, wala fi ulumil adab, dan tidak pula di ilmu-ilmu adab. Adab sastra maksudnya. Ilmu adab ini ilmu sastra. Mereka tidak berlebihan mendalaminya. Ilmu tentang balaghah, tentang fasahat di dalam kalam, tentang majaz, isti'arah, itu tidak mendalami sampai mendalaminya berlebihan, enggak. Kenapa? Allati tajdzibul insana wa tukhrijuhu an dairatil i'tidal, yaitu tidak mendalami ilmu-ilmu tauhid yang mendalam dan ilmu-ilmu sastra yang dalam yang dapat menarik seseorang dan mengeluarkannya dari dairatil i'tidal, daripada daerah i'tidal, daerah keidealan, daripada lingkup yang sederhana. Akhirnya berlebihan nanti. Daerah i'tidal itu lingkup yang sederhana, yang sedang. Kalau sudah melebihi lingkup yang sedang, daerah yang sedang, berarti pasti berlebihan. Tutup botol kalau berlebihan longgar. Ya, begitu juga kalau berlebihan ilmu tauhid bisa blong nanti. Akhirnya ngaku Tuhan. Anak melihat Tuhan kan, Tuhan ya, ngaku Tuhan. Akhirnya bertauhid seperti tauhidnya Fir'aun. Faqala ana rabbukumul a'la. Kata Fir'aun, sayalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Naudzubillah, kebablasan. Makanya nggak berani beliau dalam yang terlalu berlebihan. Cukup yang wajib-wajib saja kita pelajari. Wa man zadat fasahatuhu zadat qabahatuh. Barang siapa yang kepasihannya bertambah, maksudnya fasahat di dalam ilmu balaghah, dalam ilmu kalam, dalam ilmu bayan, dalam ilmu badi' ma'ani, itu akan bertambah pula keburukannya. Dikit-dikit menegur orang, wah ini kurang fasih nih, oh ini bahasa Arabnya nggak pas ini, nahunya ini salah nih, fatal salahnya, gitu. Kalau terlalu berlebihan, seharusnya begini yang afdol, ini salah, yang gini ini salah nih. Itu kalau terlalu berlebihan mendalami ilmu adab, ilmu sastra. Walaisa an yatrukal insanu lisanahu auja'a, bukan berarti seseorang itu meninggalkan lidahnya, membiarkan lidahnya ini bengkok, enggak fasih, bukan. Tetap kamu belajar ilmu fasahat, ilmu fasih, ilmu sastra, tapi jangan berlebihan. Kalau enggak belajar ilmu kalam, ilmu alat, ilmu sastra, balaghah, mantik, ya enggak alim-alim kamu. Bukan dilarang, pelajari itu, tapi jangan berlebihan. Makanya beliau mengatakan walakin huwa at-tawaggulul jam, tetapi dia yang dilarang itu adalah at-tawaggulul jam, yaitu mendalaminya secara berlebihan, itu yang dilarang. Ada ingat lagi lawan lawan ilmu-ilmu lain, tauhid aja, fikihnya kada dipelajari, tasawufnya kada dipelajari, salah juga itu. Atau ilmu sastra aja, ilmu lughah, bahasa Arab, tapi fikihnya kada dipelajari, tasawufnya kada ada, tauhidnya kada ada, salah juga itu. Pelajari semua sesuai dengan daerahnya, i'tidal, sedang, jangan lebih, jangan kurang. Enak kan? Khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu adalah yang sedang di tengah-tengah. Enak kalau di tengah-tengah. Makanya tutup botol itu kalau pas pisit, kalau keganalan longgar, kalau kehalusan kada muat. Ya itu, jadi harus pas. Ilmu itu harus pas porsinya.
Siapa yang bisa mempaskan ilmu? Guru kita. Guru kita lebih tahu dengan keadaan kita. Ikuti petunjuknya, ikuti nasihatnya. Waqala radhiyallahu anhu, inna Syekh Ibn Taimiyah lahu madhabun tsanin wa qad naqama alaihi as-salafu li ba'd masaila infarada bi tarjihiha wa afdal bima lam yufti bihi salaf. Kita habiskan aja langsung babnya nih. Ya. Karena malam Senin gena ulun mungkin masih di Jakarta itu. Belum bulik. Abu Umar datang. Nah, tapi tetap ya hadir maulid tetap jalan. Maulid tetap jalan. Nah, berkata Al-Imam Haddad radhiyallahu anhu, inna Syekh Ibn Taimiyah, bahwasanya Syekh Ibn Taimiyah lahu madhabun tsani. Dia itu punya madhab kedua, maksudnya punya madhab lain, keluar dari ahli sunnah. Wa qad taqama alaihi salaf li ba'dhi masaila infarada bi tarjihiha. Sungguh naqama alaihi, banyak yang memprotes. Ya, naqama itu maknanya mendendam. Mendendam itu maksudnya protes ya. Memprotes as-salaf, para ulama salaf terdahulu li ba'dhi masaila, untuk sebagian masalah-masalah infarada bi tarjihiha, yang mana Ibnu Taimiyah ini dia menyendiri di dalam mentarjih masalah itu. Maksudnya mengunggulkan masalah itu. Nah, ini yang kuat nih kata dia. Ulama lain menolak, dia malah menguatkan masalah itu. Di antara yang ditarjih oleh Ibnu Taimiyah adalah masalah talak 3 dalam satu majelis. Ibnu Taimiyah itu mengatakan kalau ada lelaki mengatakan kepada istrinya anti tolikun salasan, kamu talak 3, 1 aja jadi Ibnu Taimiyah tuh. Padahal 4 madhab semua mengatakan 3 itu. Gara-gara itu Ibnu Taimiyah dipenjara dulu di zaman itu oleh Sultan Qetbai kalau nggak salah itu di Mesir. Sultan Qetbai apa lupa, Qetbai apa? Sebelum Qetbai itu kalau nggak salah. Pokoknya di zaman Imam Subki, di zaman Imam As-Subki penjara itu Ibnu Taimiyah karena menyalahi ulama dia. Ini perkataan Habib Ahmad bin Hasan ya, bukan Imam Haddad ya, perkataan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Wa afta bima lam yufti bihi salaf. Dan Ibnu Taimiyah ini kadang berfatwa yang tidak pernah difatwakan oleh salaf terdahulu, malah lain pada orang. Wa rubbama syaddada ba'du ahli ilmi fi dzalik. Dan terkadang sebagian ahli ilmi, yakni ulama, beliau mengecam keras pada demikian itu, yaitu pada fatwa-fatwanya Ibnu Taimiyah. Mengecam keras, artinya Ibnu Taimiyah jangan diikuti. Wa man tala'a ala kutubihi, dan barang siapa yang menelaah kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah, bana lahul khata' was shawab, maka dia nampak baginya kesalahan Ibnu Taimiyah itu, dan ada juga yang benarnya. Nah, ini yang Ibnu Taimiyah ini sering disebutkan di Google tuh. Berkata Syekh Ibnu Taimiyah tuh banyak tuh di Google tuh. Padahal ulama-ulama banyak mengecam Sidin. Pendapat Sidin banyak ditolak ulama karena menyalahi jumhur, menyalahi madhab, kayak punya madhab sendiri dia. Hati-hati, di Google banyak banget itu. Ibnu Taimiyah mengatakan di dalam fatwanya, bertawassul adalah syirik. Nah, itu tuh. Hati-hati. Ibnu Taimiyah mengatakan tauhid terbagi 3, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid al-asma was sifat. Wah, akhirnya wah bagus nih, ente jadi pengikut Ibnu Taimiyah. Hati-hati. Karena hadisnya pulang disahihkan oleh Al-Albani. Albani itu sama tuh dengan Ibnu Taimiyah. Albani ulama baru tahun 90-an. Sudah berani kayak Bukhari Muslim mensahihkan hadis, siapa dia? Hati-hati. Habib Ibrahim menggibah, ini bukan gibah. Supaya pian hati-hati. Boleh kayak gitu, tahdzir untuk hati-hati. Habib Ahmad bin Hasan menyebut supaya kita hati-hati. Ulama jarah wa ta'dil begitu. Karena kalau nggak diingatkan, hadis disahihkan oleh Al-Albani. Emang orang awam, apalagi orang yang nggak belajar agama, dikira Albani itu sejaman Imam Bukhari Muslim. Padahal orang wafat tahun 90-an yang lalu. Nggak tahu 94 atau 95 dia meninggal. Baru. Kalau Imam Bukhari itu abad ke 3 dan 4 Hijriah, itu ulama-ulama hadis masih dekat dengan Rasulullah, sanadnya pun masih dekat. Albani orang baru. Sudah berani, hadis yang di Sahih Bukhari itu ada yang dhaif itu, tidak semuanya sahih. Kayak lebih alim dari Bukhari aja. Hati-hati. Nah itu Albani. Sering Albani di Google juga banyak tuh, di Google Albani itu. Ibnu Taimiyah.
Wa hamalal asya'a ala zahiriha, dan Ibnu Taimiyah itu membawa sesuatu itu, nas Quran, nas hadis menurut zahirnya, enggak ditakwil sama dia. Akhirnya Allah punya tangan, kata dia. Apa? Biadihil amru, di tangannya ada semua perkara. Nah, bidihil mulku, di tangannya ada kerajaan, berarti Allah punya tangan, yad. Nah, ini dohir ayat diambil sama dia. Akhirnya Allah dibikin seperti manusia, bertubuh, berbentuk, berjisim, mujassimah jadinya. Hati-hati. Apalagi waqad nabbaha Syekh Ibnu Hajar wa ghairuhu ala syai'in min dzalik, dan telah mengingatkan Syekh Ibnu Hajar dan ulama lainnya atas sesuatu min dzalik, daripada itu, yakni daripada fatwa-fatwanya Ibnu Taimiyah. Wa hadzdzara al-juhala min mutala'ati kutubihi, dan Ibnu Hajar Al-Haytami, Syekh Ibnu Hajar mewaspadakan kepada orang-orang jahil daripada menelaahi kitab-kitabnya. Jadi orang jahil yang tidak punya dasar nggak usah baca itu. Kalau di Google berkata Syekh Ibnu Taimiyah, jangan diikuti. Albani jangan diikuti, hati-hati. Iya. Kayak gini orang-orang yang awam. Tapi kalau orang alim nggak apa-apa. Orang alim membaca itu ingin tahu. Dia sudah bisa mengkanter karena dia punya ilmu, bisa nyaring, oh ini salah nih, ini menyalahi jumhur ini khariqul ijma', ini menyalahi ijma'nya madhab mu'tabar ini. Enak. Kalau kamu nggak punya alatnya, nggak punya barometernya, jangan. Mending tanya guru kamu aja, benar nggak ini, gitu, aman. Waqala Sayyiduna Imam Idrus bin Umar Al-Habasyi nafa'allahu bih, berkata Imam Idrus bin Al-Habasyi nafa'allahu bih, inna salafana kanu la yuhibbuna al-ishtighal al-katsira bil bahthi fi ilmi al-aqaid, bahwasanya para salaf pendahulu kita, ulama-ulama terdahulu, mereka adalah tidak menyukai menyibukkan yang begitu banyak membahas mengenai ilmu aqaid, ilmu akidah. Gak mau mereka sibuk terlalu dalam masalah itu. Wa yaqul, dan beliau juga mengatakan, inna kathrata tatallu'i ala masaili dzalika al-fanni yukhsha minhu itharatu syukuk, sesungguhnya terlalu banyak menelaahi permasalahan-permasalahan pak itu, pak ilmu tauhid dan akidah tadi, yukhsha minhu itharatu syukuk, dikhawatirkan dari dia itharatu syukuk, akan membangkitkan keraguan-raguan nanti di hati. Wal ittila'u 'alal masaili wal aqaidiz za'ighah, yukhsha minhu itharatu syukuk, dan dikhawatirkan al-ittila' nanti kita bisa menelaahi alal masail, atas permasalahan-permasalahan dan akidah-akidah yang menyimpang. Hati-hati kalau terlalu berbicara tentang ilmu tauhid. Nanti khawatir kita nanti pas sampai menelaahi tentang permasalahan yang berkaitan dengan akidah yang menyimpang nanti. Seperti masalah af'alul ibad, perbuatan hamba. Akhirnya dia baca, oh, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah lah yang menciptakan kamu dan semua yang kamu perbuat. Berarti kalau saya berzina, perzinahan itu ciptaan Allah Ta'ala juga ya. Oh, kalau saya mencuri itu ciptaan Allah Ta'ala juga ya. Boleh dong, kan Allah Ta'ala yang ciptakan. Nah ini bahaya. Akhirnya sesat kamu. Nggak ada lagi, sudah akhirnya jadi Jabariyah jadinya. Jabariyah itu. Ada lagi yang satunya, Allah Ta'ala itu menciptakan kekuatan saja, yang berbuat kita, Allah tidak terlibat sama sekali. Nah ini namanya Qadariyah, Mu'tazilah. Kalau kita enggak, kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, pada hakikatnya Allah yang melakukan segalanya, namun yang memerankannya adalah kita. Beda ya, tipis sekali perbedaannya. Kata ulama terdahulu, lebih tipis daripada kulit bawang. Kalau pecah kulit bawangnya, kamu bisa jadi Jabariyah atau bisa jadi Qadariyah. Hati-hati. Sering ulun contohkan. Kalau orang-orang Jabariyah itu ketika minum air, dia bilang Allah Ta'ala yang minum air. Kalau orang-orang Qadariyah itu mengatakan ketika minum air, saya yang minum air. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan saya minum air tapi Allah yang mentakdirkannya. Nah kan enak kayak gitu. Saya minum air tapi yang mentakdirkannya Allah pada hakikatnya. Sama-sama minum air. Qadariyah minum air, Jabariyah minum air, Ahlus Sunnah minum air, tapi keyakinannya yang beda-beda. Itulah lebih tipis dari kulit bawang. Wa ma ramaita, engkau tidak melempar.
Nah, ini bantahan kepada Qadariyah yang mengatakan saya yang menciptakan perbuatan saya sendiri. Wa ma ramaita, engkau tidak melempar, artinya engkau tidak bisa berbuat. Idh ramaita, di saat engkau melempar. Oh, berarti kamu bisa melempar juga. Ini bantahan kepada Jabariyah yang mengatakan Allah Ta'ala, semuanya Allah Ta'ala yang gerakan. Idh ramaita, enggak, kamu juga melempar. Nah, walakinnallaha rama, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan tetapi pada hakikatnya Allah jualah yang melempar. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa ma ramaita, bantahan kepada Qadariyah. Idh ramaita, bantahan kepada Jabariyah. Walakinnallaha rama, ini istidrak adalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi Allah yang melempar pada hakikatnya. Saya minum air, tapi Allah yang mentakdirkan saya bisa minum air. Kalau Qadariyah, saya yang minum air, sombong banget kamu. Kalau Jabariyah, nipangna Allah Ta'ala nama minum air nih. Duduh, kurang ajar itu. Yang ini sombong, yang ini kurang ajar. Akhirnya nanti kalau berzina, Allah Ta'ala juga nang berzina. Aduh. Jadi yang satunya sombong, yang satunya kurang ajar. Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah, lurus. Dan perbedaannya tipis, lebih tipis dari kulit bawang. Tapi paham sudah ya? Berkat belajar. Coba kalau nggak belajar, Jabariyah nanti atau Qadariyah. Nah, itu bahaya. Wa mithlu hadza al-bu'du anhu aula. Yang semacam ini menjauhinya lebih utama. Wa yakfi, dan cukup al-insana, manusia, min hadzal ilmi, daripada ilmu ini, ma hawathu aqidatul Ghazali, apa yang dikandung oleh kitab akidah karangan Imam Ghazali rahimahullah taala, wa nahwuha, dan yang sejenisnya, minal aqaidil mukhtasarah, daripada kitab akidah-akidah yang ringkas, al-wajizah, yang rangkuman. Mukhtasarah ringkas, wajizah rangkuman lagi ringkas. Cukup. Intaha minan Nahril Maurud, selesai daripada kitab An-Nahril Maurud. Apa sih kitab-kitab Imam Ghazali? Di antaranya adalah Al-Iqtisad fil I'tiqad. Ulun punya itu kitabnya. Enak, itu mudah dipahami tentang aliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian lagi kitab Al-Arba'in Al-Asl. Itu cukup kitab Imam Ghazali itu. Kalau karangan Asy-Syaikh Abdul Wahab Sya'rani ada tuh Al-Yawaqit wal Jawahir. Al-Yawaqit wal Jawahir fi Aqaidil Akabir. Itu juga cukup itu. Cuma jangan baca sendiri, sesat nanti. Harus berguru. Itu cukup itu. Kalau kita baca itu sudah kuat tauhidnya kita, itu luar biasa. Kita sudah bisa menyanggah kebatilan ahli filsafat, kebatilan orang-orang Jabariyah, Qadariyah, dan akidah-akidah yang menyimpang lainnya. Akidah itu banyak loh. Jabariyah, Qadariyah itu sedikit, masih banyak. Ada Jahamiyah, ada Hasyawiyah, ada Karramiyah. Banyak banget. Sampai-sampai Syekh Abdul Qahir Al-Baghdadi itu mengarang kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Itu dibahas tentang firqah-firqah dalam Islam. Ternyata Islam itu banyak sekali. Nabi pun pernah mengatakan sampai 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu yang masuk surga, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada juga Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Sihristani mengarang kitab Al-Milal wan Nihal, 3 juz. Itu berbicara tentang akidah dan firqah-firqah Islam. Ada tuh di rumah kitabnya. Tenang aja, ada semua. Jadi kita bicara tidak omong kosong. Ada tuh kitab-kitabnya semua. 73 golongan Islam ini. Taftarik ummati ila 73 firqah. Terpecah belah sampai 73 golongan. Semua di neraka kata Nabi. Kulluhum finnar ila firqatan wahidah, kecuali satu golongan. Ma ana alaihi wa ashabi. Yaitu yang saya dan sahabat saya pegang. Siapa? Ala wahiyal jamaah. Dialah jamaah. Siapa lagi kalau bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Mudah-mudahan kita dihidupkan dalam keadaan Ahli Sunnah wal Jamaah, dimatikan dalam keadaan Ahli Sunnah wal Jamaah, dikumpulkan bersama imam-imam Ahli Sunnah wal Jamaah di belakang pimpinan mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita baca doa khatam majelis, di sini ada 2 permintaan. Permintaan pertama adalah permintaan dari jamaah